Baik, selamat sahabat, selamat malam. Terima kasih kita semua sudah bergabung di PGSSI pada malam hari ini. Dan kita akan memulai diskusi kita pelajaran pada malam hari ini yaitu pelajaran ke-11. Tentunya kita akan undang Roh Kudus hadir bersama-sama dan kami mohon kesediaan dari Bapak Boyke Nainggolan untuk doa buka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan di hari Sabat yang kudus ini. Oleh karena kesempatan yang begitu indah, pada malam ini kami boleh kembali semua anggota dari PGSSI untuk mempelajari firman Tuhan melalui sekolah Sabat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah selama 6 hari bekerja. Dan malam ini kembali kami akan beristirahat sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kami akan beribadah dan menguduskan hari Sabat sepanjang hari sampai besok maghrib. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh bantu kami memberikan hikmat dari surga, pengertian, agar kiranya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan di malam hari ini, dan kami boleh bagikan kepada semua UKSS kami besok di dalam gereja masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengutus hamba-Mu, Pendeta Dr. Kuntaraf, untuk selalu memberikan pelajaran ini kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau berikan kepadanya kesehatan yang sempurna, hikmat surgawi, agar beliau ini dalam masa tuanya Tuhan tetap boleh memberikan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan, khususnya mempelajari firman Tuhan. Biarlah beliau boleh melakukan tugasnya sepanjang malam ini, dan kami boleh mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih Tuhan atas kesediaan beliau untuk mengajar kami. Kami juga bersyukur berterima kasih kepada Ibu Peggy yang bertindak sebagai moderator, bahkan yang menginisiasi acara ini. Biarlah Engkau berikan kesehatan, Kau berkati keluarganya, dan biarlah juga keluarga ini boleh menjadi keluarga teladan dalam mengabarkan Injil, bahkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kami semua akan masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya pada malam hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya kami boleh menerima pelajaran yang indah ini dan kami boleh membagikannya kepada sesama kami. Dengarkan, sempurnakan doa kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Boyke. Ya, baik. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Segera kita berikan kepada Pendeta Jonathan Kuntaraf. Kok hampir lupa ya menyebut nama pendeta ya? Ini dosa besar ini kalau lupa. Baik, Pendeta Kuntaraf, selamat sahabat. Silahkan pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran yang ke-11. Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Salam dari North Carolina. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih doanya Bapak Nainggolan. Ya. Udah mulai kan? Ya, Peggy. Ya. Pelajaran yang sangat penting sekali. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat berbagai macam video yang bermunculan sekarang ini, mungkin beberapa di antara saudara dengar beberapa kritik kepada gereja Advent, ya, banyak yang muncul, dan kuncinya sebetulnya banyak hal yang tidak mengetahui masalah bait suci dalam Perjanjian Baru, ya. Bahkan hari Kamis kemarin ada seorang pendeta dari gereja yang besar di BSD, ya. Gereja itu gereja Stephen Tong kalau tidak salah, ya. Salah satu pendetanya yaitu pendeta Dun, ya. Itu
berbicara bahwa gereja Advent adalah gereja yang bidat. Stephen Tung saya pernah jawab, ya. Kemudian ini masih tetap keadaan bidat. Terus dikatakan ukurannya bidat atau tidak adalah 3 hal, yaitu dikatakan otoritas, yang kedua adalah trinitas, kemudian yang ketiga adalah keselamatan oleh sebab iman. Nah, otoritas harus berdasarkan Alkitab. Nah, kita ini sebetulnya adalah otoritas Alkitab. Kita percaya pada Trinitas, kita percaya kepada keselamatan hanya melalui iman, tetapi dia masih tetap mengatakan bahwa kita bidat oleh sebab kita percaya pada Ellen G. White. Padahal Ellen G. White itu mengatakan bahwa tulisannya itu membawa kita kepada Alkitab. Ya. Dan salah satu kemudian yang akan dia akan bahas hari Kamis mendatang, ya, dalam gerejanya, tentang ajaran kita. Dan kalau kita akan teliti dengan beberapa pendeta yang lain yang coba menyalahkan, kesalahpengertian mereka tidak mengerti mengenai masalah bait suci, ya, perjanjian baru. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, judul bait suci itu sering tidak serasi untuk mereka itu, untuk orang-orang Kristen. Bait suci adalah sebagian daripada perjanjian lama. Bagaimana berhubungan dengan perjanjian baru, ya? Jadi mereka artinya oleh sebab adanya missing link di situ yang mereka tidak mengerti, sehingga mereka punya kesalahpengertian, ya. Walaupun kita sebetulnya lolos daripada ujian bidat, bahkan saya pernah jawab itu dan puluhan ribu, ya, views dalam kita punya video dalam menjawab Stephen Tong tuduhannya. Banyak orang yang tidak mengerti kenapa masalah ini. Oke. Terus kalau lihat pelajaran kita tentang orang yang mirip dengan anaknya, ya. Jadi saya ingat satu waktu Michael dia ke Unai, dia lihat Andrew, anak saya masih kecil sekali, dan apa? He should be Jonathan's son. Jadi hanya melihat kepada Andrew, langsung melihat oh ini pasti anaknya Jonathan Kuntara. Nah, melihat kepada perjanjian ini bait suci, melihat kepada bait suci di dunia ini perjanjian lama, seharusnya kita bisa melihat akan apa yang menjadi, ya, yang disimbolkan oleh perjamuan suci itu sendiri, ya. Dan pelajaran ini adalah penting. Dan mengapa ini penting? Oleh sebab kita coba lihat di sini, kita belajar mengapa Tuhan menghendaki orang Israel membangun bait suci, ya. Kita belajar apa yang bait suci ajarkan tentang Kristus sebagai pengganti kita. Dan kita belajar apa yang Yesus buat sebagai wakil kita di surga sekarang ini. Oke. Nah, apa yang kita dapat pelajari daripada ayat hafalan? Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ya. Nah, kita melihat bahwa ini adalah mengenai masalah pengantaraan. Ya. Jadi Yesus adalah kita punya pengantara. Kemudian ini perjanjian baru merupakan satu kegenapan dari perjanjian lama, ya. Kemudian kita boleh mendapatkan suatu kehidupan yang kekal yang dijanjikan, ya. Jadi kita harus ingat bahwa suci membayangkan apa yang akan terjadi, ya. Jadi itu bersifat sesuatu perkara yang bersifat nubuatan, ya. Sebetulnya prophetic symbol, ya. Kalau korban binatang melambangkan Yesus, itu artinya proyek ke masa depan, ya. Kalau imam melambangkan pekerjaan Yesus, berarti proyeksi untuk masa depan, ya. Nah, ini kesalahan pengertian daripada banyak orang-orang Yahudi yang mereka percaya bahwa domba itulah yang menyelamatkan, ya, dengan tanpa melihat bahwa domba itu adalah suatu simbol untuk kedatangan Yesus. Baik. Nah, kita bagi dalam 3 sebetulnya bagian kita, pelajaran kita. Bait suci di dunia ini, korban-korban di bait suci, kemudian Yesus. Tetapi untuk bagian Yesus itu, ya, kita bagi 2. Oke, anak domba Allah dan Yesus imam perjanjian baru. Ya, jadi seperti bagian 4, tetapi 3 itu terbagi atas 2 bagian. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan. Mengapa Allah memberikan instruksi kepada orang Israel untuk membuat bait suci di padang belantara? Yang baca siapa tadi? Joy dengan Dr. Vivi. Vivi?
Dr. Vivi, oke. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Oke, tujuannya apa itu rumah kudus? Ya, aku diam di tengah-tengah mereka. Itu artinya Tuhan merindukan untuk bersama dengan umatnya. Nanti kita coba lihat dalam summary-nya untuk bagian ini. Apakah pentingnya dari pola yang diberikan Tuhan sehubungan dengan contoh dan perlengkapan dari bait Allah? Oke. Joy boleh baca ini Keluaran 25 ayat 9 dan Ibrani 8 ayat 2. Keluaran 25 ayat 9. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ibrani 8 ayat 2. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Oke. Jadi apa yang dibuat oleh orang Israel ya sesuai dengan instruksi Tuhan kepada Musa dan Musa kepada orang Israel ya adalah membuat sesuai dengan contoh. Dan mengapa ini penting? Ya, harus persis seperti yang diperintahkan ya sebab setiap bagian-bagian itu mengandung simbol-simbol yang sangat penting ya. Semua upacara, semua peralatan itu mengandung simbol yang sangat penting sekali ya untuk menggambarkan kepada masa depan. Ya. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah mereka melalui bait suci? Oke, kalau kita lihat kepada Keluaran 40 ayat 34 dan 35, Vivi. Iya, Bu Vivi. Keluaran 40 ayat 34 sampai 35, mungkin Iya, Joy. Ya. Oke. Tadi nggak di-mute, sorry. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu, kemah suci. Oke, kita lihat bahwa Tuhan menunjukkan kehadirannya melalui awan itu ya yang menutupi kemah pertemuan ya. Jadi kemuliaan Allah memenuhi akan kemah suci ini menunjukkan bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Oke, kita coba baca lagi sebelum kita ambil satu hal yang sangat penting poin-poin dari sini. Oke, mengapa bait suci dibuat untuk dapat dipindahkan dari bangunan yang pasti? Keluaran 40 36 sampai 38 dan juga Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap mereka berkemah. Pada setiap tempat mereka berkemah. Imamat 26 ayat 11 sampai 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegap. Oke, terima kasih. Nah, ini beberapa pelajaran penting daripada bagian pertama ini. Ya. Banyak orang yang pikir perjanjian lama atau bait suci itu hanya ritual atau korban ya atau pembersihan dan penyucian ya upacara dari hari-hari perayaan melibatkan percikan darah dan sebagainya, mereka anggap sebagai satu perkara yang ritual. Kalau orang pikir perjanjian baru itu berbicara mengenai kasih dan hubungan dengan Yesus Kristus. Nah, perbedaan yang sering dipikirkan oleh banyak orang, ya, apakah perjanjian lama hanya tentang ritual? Sebenarnya mengenai apa? Kalau kita lihat dari ayat itu, relationship, pembahasan daripada imamat ya 26 ayat 11 sampai 12 yang kita baru saja baca itu menunjukkan bahwa Tuhan merindukan suatu hubungan dengan umat Tuhan.
ya. Dia merindukan, ya, aku akan besertamu, aku akan berada di tengah-tengah kamu, ya, dan rindu, ya. Jadi aku akan berjalan di antara kamu, ya, berbicara, artinya hubungan, relationship, ya. Aku akan tinggal di antara kamu, berjalan bersamamu, engkau akan menjadi umatku, ya. Apakah dalam perjanjian lama atau perjanjian baru Tuhan merindukan hubungan kasih sayang dengan umatnya? Ini satu poin yang sangat penting sekali. Banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu adalah kejam di perjanjian lama. Tuhan merindukan. Makanya perjanjian itu adalah inisiatif yang datang dari Tuhan. Ya, apakah dia merindukan hubungan dengan Adam dan Hawa setelah berdosa? Iya, Tuhan menjangkau manusia. Ya, hai Adam, di mana engkau? Ya, hai manusia, di mana engkau? Kemudian membuat perjanjian yang kita sebutkan itu adalah everlasting covenant. Oke. Kemudian hubungan dengan Nuh, mau menyelamatkan akan manusia. Ya, Tuhan menjangkau kepada Nuh, Tuhan menjangkau kepada Abraham. Tuhan merindukan hubungan kasih sayang. Ya, jadi bahkan dalam perjanjian, ya, berisi formula untuk hubungan tersebut. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap mempunyai hubungan, relationship, ya, relationship supaya kita merasakan kehadirannya. Ya, sebab kehadirannya lah yang mengubah kita, kehadirannya lah yang memberikan kebahagiaan kepada kita, kehadirannya lah yang bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Oke, baik. Setiap perjanjian itu ada syaratnya atau peraturan untuk kedua belah pihak. Hubungan itu krusial untuk perjanjian. Dan harus ada interaksi, komunikasi, dan kontak. Dan itulah yang kita lihat di situ. Tidak ada hubungan kalau tidak ada komunikasi atau kontak. Ya. Kecuali kita berdoa kepada Tuhan, ya, tidak ada hubungan. Ya. Atau kecuali kita dengar firman Tuhan. Nah, kata Keluaran 25 ayat 8, buatlah akan bait suci, ya, supaya aku tinggal di antara mereka. Mengapa Tuhan rindu untuk tinggal bersama kita? Ya, jawabannya ada sangat jelas. Sebab kasih merindukan kebersamaan. Ya, dan Anda bisa gunakan ilustrasi apakah Anda pernah jatuh cinta? Ya, kalau Anda jatuh cinta, ya Anda ingin bersama-sama, kan? Anda untuk mempunyai waktu bersama-sama. Dan kebersamaan adalah satu kerinduan yang kita miliki. Oke, bagaimana mencintai anak, ya, itu kita ingin bersama-sama anak kita. Tetapi anak itu kadang-kadang sering berontak, sangat menyakitkan. Ya, kalau anak berontak dan tidak mendengar kepada orang tua itu sangat menyakitkan. Tapi itulah pengalaman Tuhan dengan manusia. Saudara, pengalaman Tuhan dengan manusia yaitu Tuhan begitu mencintai kita sampai datang untuk keselamatan kita, tetapi ya manusia berontak daripada dia, ya, tidak mau mendengar akan dia. Itulah pengalaman Tuhan, ya, yang dialami, ya, ini. Jadi Tuhan merindukan hubungan dengan manusia sebagai ciptaannya dan Ia merindukan kasih sayang kita. Ya. Jadi ini kita sebutkan satu prinsip yang sangat penting dalam semua perjanjian. Ya, kita lihat itu perjanjian kepada Adam atau perjanjian kepada Nuh atau perjanjian kepada Musa dan sekarang perjanjian kepada orang Israel. Tuhan adalah yang jadi inisiator. Oke, selalu Dia yang menjangkau. Kemudian setiap perjanjian dimotivasi oleh kasih karunia. Ya. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Tuhan rindu kita selamat. Oke, jadi motivasinya adalah kasih karunia. It is the grace of God. Oke, kemudian tanpa kasihnya kita tidak. Itu harus kita ingat, ya. Kadang-kadang manusia itu terlalu sombong sekali oleh sebab kepintarannya, kekayaannya, kecantikannya dan sebagainya, merendahkan bangsa orang lain dan sebagainya. Lupa tanpa kasihnya kita tidak ada, ya. Dalam renungan yang kami buat, yang Ibu Peggy baru selalu baca renungannya, terima kasih. Ya. Kemudian salah satu yang sebutkan kemarin kalau tidak salah,
sedangkan korban kita itu berasal dari Tuhan. Oke, yang kita bisa berikan kepada Tuhan itu adalah dari Tuhan. Jadi itu sebetulnya mengutip apa yang dikatakan oleh Daud ya dalam buku Tawar. Jadi apa yang kita terima semuanya dari Tuhan. Korban kita pun kita sebut kita berkorban, itu bukan punya kita, itu Tuhan punya. Oke. Kalau kita mengerti akan prinsip daripada kebenaran oleh iman yang saya coba tekankan sekarang melalui renungan malam seiman, ya, maka akan ada satu perubahan dalam hidup kita, ya, kalau kita mengerti kebenaran iman. Semua itu daripada Tuhan. Oke, dia merindukan hubungan dengan siapa? Adam, dengan Nuh, Abraham, orang Israel, Tuhan merindukan. Ya, dan dalam New Testament ya perjanjian baru itu dimotivasi dengan penebusan ya dan hubungan ya. Yesus merindukan akan keselamatan kita dan ia mati untuk kita. Luar biasa. Oke, itu bagian yang pertama, poin-poin yang sangat penting ya untuk Ka'bah ya di dunia ini. Artinya kita sebut bait suci ya oleh sebab ya, sahabat-sahabat kita keberatan kalau kita gunakan kata Ka'bah. Oke, kita berikan bait suci. Oke. Nah sekarang korban-korban di bait suci. Kita mulai dengan Imamat 2-4. Boleh baca? Imamat 1 ayat 2-4. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan pendamaian baginya. Oke, jadi ini itu gambaran kalau orang berbuat dosa, ya apa yang mereka bawa, domba, ya kambing, domba atau sapi, ya kemudian ya sesuai dengan status ekonomi mereka, kemudian mempersembahkan, ya yang bagaimana yang tidak bercela, ya kemudian ia membawanya ke pintu pertemuan supaya berkenan. Kemudian dia apa harus dibuat? Meletakkan di atas kepala korban itu. Apa yang dia katakan? Ya, itu artinya dia mengaku akan dosanya. Ya. Dia mengaku akan dosanya dan dosa itu pindah kepada domba tersebut. Oke. Kemudian domba itu disembelih, ya itu menggambarkan ya bahwa dia berkorban untuk kita. Kemudian apa yang terjadi? Darahnya dipercikan ya di bilik suci. Kemudian kita coba lihat, kita akan lihat beberapa ayat lebih lanjut sebelum kita lihat kesimpulan daripada bagian kedua ini. Oke, poin-poin pentingnya. Apakah pentingnya korban binatang itu? Ya, Ibrani 9:22 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi harus ada pertumpahan darah. Penumpahan darah bukan hanya darah biasa, tetapi artinya pertumpahan darah sampai membuat korban itu adalah mati. Ya. Jadi bukan hanya darah. Ya. Saya ingat di dalam bahas tentang kritik tentang gereja Advent, kalau tidak salah minggu yang lalu salah satu bertanya, apakah yang menjadi korban itu harus hanya yang menyelamatkan itu adalah darah saja atau keseluruhan daripada domba itu? Ya, kalau hanya darah saja ya tinggal potong saja sedikit dari tangannya dan kasih darahnya. Tetapi ini berbicara kepada kematian daripada domba itu ataupun sapi yang melambangkan kepada Yesus. Oke, jadi betul-betul harus mati, makanya disembelih. Oke, kita coba lihat
pelajaran apa yang Tuhan kehendaki umat Israel belajar dari upacara korban? Ya, nanti kita akan bahas bagaimana kita mengetahui bahwa korban binatang itu adalah lambang atau bayangan untuk yang akan datang. Coba bisa lihat dari Ibrani 8 ayat 4-5. Ibrani 8 ayat 4-5. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oke. Nah, ini beberapa poin ya, pelajaran penting daripada bagian yang kedua ini yang kita harus ingat. Orang berdosa, apa artinya? Dia terpisah daripada Tuhan, ya. Dia dapat dipulihkan dengan bawa korban binatang sebagai pengganti. Ya. Kemudian dengan demikian hubungan itu dapat dipulihkan kembali. Mengapa? Sebab sesuai yang setelah dibaca tadi, Ibrani 9:22, perlu pencurahan darah untuk dapat pengampunan. Ya. Prosesnya bagaimana? Ya, mengaku dosa kepada anak domba di depan imam. Ya. Kemudian dosa berpindah kepada anak domba dan binatang itu harus disembelih. Ya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang sangat mengerikan. Ya, saya tidak tahu. Ya, kalau saya untuk sembelih ayam juga pun takut. Ya, kita mengambil membuat kematian kepada ayam. Ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan. Ya. Sebenarnya kadang-kadang tidak terpikir dalam pemikiran, bukankah lebih gampang hanya ampuni sajalah tanpa proses ini? Jadi orang berdosa, Tuhan itu kasih adanya, kemudian ampuni. Tetapi ini proses selalu perlu. Kenapa? Kita perlu merasa ngeri supaya jangan berdosa lagi. Jadi perasaan itu membunuh, ya menyembelih. Ada satu yang jadi korban. Dan perasaan yang paling ngeri daripada semua penyembelihan adalah pengalaman daripada Adam dan Hawa. Pada saat kalau Anda baca tulisan Roh Nubuat, itu pengalaman yang sangat mengerikan untuk Adam dan Hawa melihat adanya korban, ya, kematian yang pertama akibat daripada dosa mereka. Ya. Jadi ini adalah satu pengalaman yang mengerikan. Oke. Nah, perasaan bersalah jadi dipindahkan ke bait suci dengan percikan darah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya. Jadi dosa ditanggung oleh binatang yang disembelih dan dosa dipindahkan ke bait suci. Dan darah dipercikan oleh banyak orang menyebabkan suasana kotor di bait suci. Menunjukkan apa? Catatan dosa telah membuat kotor, telah membuat suatu polusi, ya, bukan hanya dalam kehidupan kita, tetapi di alam semesta. Ya. Nah, dalam Perjanjian Baru dosa yang dibuat masuk di dalam buku catatan harian. Ya, ada buku catatan harian yang dimana kita buku catatan harian itu akan diperiksa, ya, saat masa pengumuman. Nah, sekarang orang berdosa ya telah diampuni dan diterima Tuhan. Ya. Pertanyaan, apakah itu satu hal yang nyata? Ya, jelas itu adalah satu perkara yang nyata, tetapi kita harus tahu bahwa dosa itu domba itu hanya melambangkan kepada sesuatu yang akan datang, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan bagaimana pentingnya upacara ini dapat dalam nubuatan penebusan Yesus, kita perlu lihat ya Yesaya 53. Saya tidak buat slide-nya. Bisa siapa yang paling cepat? Apakah ini Viva atau Joy atau Peggy? Ya, saya siap. 53. Ya. Ayat Enggak semua, kita buat ayat 4-12. Oke. Yesaya 53 ayat 4-12. Tetapi sesungguhnya
penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di dalam penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, seorang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka akan dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Luar biasa. Oke. Sekarang kita lihat di sini, ya. Kalau seandainya orang Yahudi baca ini, langsung dia pikir apa? Dia pikir domba. Ya. Kalau dikatakan bahwa ini manusia, wah, tidak mungkin, ya. Sebab itu adalah kekafiran yang mengkorbankan manusia. Mana mungkin? Jadi dalam pemikiran mereka ini adalah domba, ya. Padahal ini adalah korban manusia. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus. Ya. Dan ya orang berpikir, orang Yahudi berpikir itu korban manusia adalah kekafiran. Nah pertanyaannya, apakah perjanjian ini Yesaya 53 ya itu adalah perjanjian lama atau perjanjian baru? Jawabnya adalah kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Dan mengapa ini merupakan suatu nubuatan? Ya, Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah manusia mengampuni dosa. Ya. Jadi darah daripada domba itu hanya sekedar untuk suatu lambang akan apa yang Yesus buat untuk kita. Ya. Jadi tidak peduli perjanjian lama atau perjanjian baru, keselamatan hanya melalui penebus, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi banyak orang selalu katakan oh itu perjanjian lama. Wah, ini ramai di dalam video-video yang menyerang gereja Advent. Itu perjanjian lama, itu perjanjian lama. Kita ini di zaman perjanjian baru, jadi tidak perlu lagi akan hukum Tuhan, tidak perlu lagi akan. Padahal perjanjian lama juga keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Ya, oleh sebab mereka telah dibebaskan dari Mesir, maka mereka harus menurut akan hukum Allah. Ya. Dan kemudian itu penebusan itu pun apa namanya? Kasih karunia. Ya. Jadi semua perlengkapan apa di dalam Kabah itu adalah menunjukkan kepada Yesus sebagai sumber keselamatan. Ya. Nah, dosa sangat merusak, ya, menyebabkan kematian Yesus Kristus. Jadi demikianlah gambaran dosa itu begitu buruk sekali sampai harus yang jadi korban, dan Tuhan siap jadi korban untuk kita. Luar biasa sekali. Jadi pelajaran penting daripada bait suci, dosa menyebabkan kematian yang mengerikan. Seharusnya hal ini menyebabkan kita ya untuk
tidak mau berdosa, ya. Sebab seharusnya kita yang mati, oke? Manusia yang mati, tapi Yesus mati untuk kita. Jadi pelajaran daripada ini bait suci begitu penting yang dapat mengubah kita kalau kita mengerti dengan baik. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, tetapi ketiga A, ya, yaitu Yesus maafkan, ini adalah anak domba Allah. Kok jadi Adam? Oke. Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes yang sangat penuh dengan inspirasi, Yohanes 1 ayat 29, bagaimana? Ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Oke, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oke, menurut Yesus apa yang dicapai melalui kematiannya? Ya. Kemudian Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke. Jadi kematian Yesus itulah yang menyebabkan darahnya tertumpah, ya. Artinya kematian Yesus, dia darahnya tertumpah, dan itu adalah untuk pengampunan dosa kita, ya. Sebab upah dosa adalah maut, ya. Jadi kita harus mati untuk selama-lamanya, namun Yesus mati untuk kita, darahnya lah yang telah menyelamatkan kita. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus anak domba rela memberikan hidup untuk kita sebagai pernyataan dari kasih yang tak pernah gagal dan tidak terukur, ya. Kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 3-5. Galatia 1 ayat 3-5. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Luar biasa bagaimana ia menyerahkan diri, ya, karena dosa kita. Dosa telah memisahkan kita daripada Allah, namun Yesus coba menghubungkan kita. Ya. Baik, pelajaran penting. Kematian Yesus menyelamatkan. Dan sebetulnya darah domba tidak bisa buat apa-apa, ya. Darah domba tidak bisa buat apa-apa, bukan? Tetapi darah Yesuslah yang telah menyelamatkan. Ya. Apakah dia sukarela untuk mati? Oh ya, Yesus siap untuk mati dengan sukarela. Substitusi adalah kunci untuk rencana keselamatan. Harusnya kita yang mati, Yesus mati untuk kita. Oleh sebab kasih-Nya, dia mati untuk kita, supaya kita diampuni, dibenarkan, disucikan, dan dipulihkan. Luar biasa sekali, ya, apa yang Yesus telah buat untuk kita. Baik, itu beberapa ayat. Tetapi sekarang Yesus, nanti kita akan bahas itu di aplikasi. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang terakhir, 3B. Imam besar perjanjian baru. Wah, salah lagi. Oke. Intinya kita coba lihat dari Ibrani 8 ayat 1-6. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang, ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara
dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Oke. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah imam besar tersebut, ya. Jadi dia bukan imam perjanjian lama, tetapi dia surga sebagai imam besar. Vivi bisa lihat? Ya, Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Oke, dia Yesus sendiri langsung melakukan tugas sebagai pengantara, ya. Jadi sampai Yesus adalah korban, maka ia mempersembahkan akan dirinya. Oke. Nah, sekarang apakah yang Yesus buat sebagai imam besar di Bait Kudus di surga, ya? Roma 5 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oke, jadi itulah yang Yesus telah buat, ya. Jadi bisa berhubungan dengan Allah Bapa dan membawakan akan darahnya untuk menunjukkan bagaimana kita bisa diselamatkan, ya, melalui pengorbanan Dia. Kemudian, apa yang Yesus buat sebagai imam besar di Bait Surga, masih kita lihat juga poin yang lain, yaitu tentang penghukuman. Kita coba lihat Yohanes 5 ayat 22, 26, dan 27. Yohanes 5 ayat 22, 26, 27. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Luar biasa sekali, ya. Dia juga adalah hakim, tetapi dia juga adalah pembela kita, ya, sebagai perantara. Saat yang sama dia mengorbankan dirinya sendiri, ya. Bagaimana hakim, ya, adalah yang mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan keselamatan. Itu adalah satu perkara yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, tetapi inilah yang Tuhan telah buat. Nah, bagaimana kita mempunyai imam besar yang bersimpatik dan berpihak kepada kita? Mungkin kita coba baca saja ayat yang berikutnya, yaitu Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ya, ini lebih jelas. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oke, jadi hal yang luar biasa ialah bahwa ia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Dia adalah sebagai manusia, ya, betul-betul manusia. Perlu bergantung kepada Allah Bapa waktu di dunia ini. Dan itulah sebabnya dia boleh menjadi imam besar yang cocok. Apa yang terjadi bila pelayanan Yesus sebagai imam besar itu selesai? Ya, Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upaku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Itu berarti bahwa ia akan datang kalau tugasnya sudah selesai sebagai imam besar. Oke. Kemudian juga Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ayat yang sangat umum untuk kita masing-masing. Joy boleh tolong baca? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Oke, terima kasih. Ya, jadi gambaran kedatangan Yesus sesudah pekerjaan Yesus di balik di surga itu selesai. Nah, sekarang beberapa poin yang sangat penting. Apa arti dari tugas imam? Sesudah acara korban, masih banyak rupanya yang dapat dibuat. Salah satu adalah membawa akan korban itu, yaitu darah itu, ke bilik yang suci. Ya, menunjukkan bahwa ia sebagai pengantara, dan itulah yang ditunjukkan oleh Yesus. Ya. Dan demikian juga pekerjaan tidak selesai hanya dengan korban Yesus di kayu palang. Yesus dikatakan sudah selesai. Ya, artinya upah dosa itu adalah maut sudah dibayar. Namun Yesus ke surga, dia menjadi pengantara untuk membawakan akan korban kepada kita dan juga sebagai pembela kita. Ya. Jadi perjanjian lama tidak bisa menyelamatkan tanpa adanya perjanjian penebus yang akan datang. Oleh sebab perjanjian lama itu merupakan suatu artinya di dalam soal korban, ya, dan sebagainya, itu adalah merupakan suatu lambang untuk Yesus. Ya. Yesus berada di hadapan Allah Bapa untuk apa? Mewakili kita. Yesus sebagai pembela kita. Kita bila berhadapan dengan Allah akan terbakar oleh kemuliaannya. Kita tidak bisa berhadapan dengan Allah, bukan? Ya. Kita telah melanggar dan harus mati untuk selamanya. Namun punya seorang yang membela kita sekarang ini. Kita mempunyai perwakilan di hadapan Bapa atas nama kita, ya, dan kita dapat berkomunikasi dengan Roh melalui Roh Kudusnya, dengan Allah Bapa, ya, dengan Tuhan yang menjadi pembela kepada kita masing-masing. Dan aplikasi, bagaimana Anda menggambarkan pentingnya bait suci bagi Israel untuk kita sekarang ini? Ya, bagaimana menggambarkan pentingnya? Itu adalah satu hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana pengorbanan itu, ya, adalah satu hal yang sangat mengerikan, dan kalau kita lihat itu adalah satu hal yang mengerikan bahwa kita sendiri yang menyembelih, artinya orang yang berdosa harus menyembelih, ya, itu domba, ya, maka kita tidak ingin untuk berdosa lagi. Maka kalau kita menyadari bahwa oleh sebab kematian, oleh sebab dosa kita lah, maka Yesus harus mati. Maka kalau ini saja kita dapat lebih mengerti, ya, dan kita renungkan, maka itu akan menyebabkan kita berubah dan ingin memberikan kemuliaan bagi nama Allah. Tidak heran, salah satu kutipan yang diberikan oleh Mrs. White ialah, ya, kalau kita mengambil waktu untuk merenungkan akan hidup Yesus, teristimewa jam-jam terakhir sebelum kematiannya, ya, maka kita akan berubah. Dikatakan bahwa kita punya kerohanian akan dibangunkan, kasih kita akan dipercepat terbentuk. Kenapa? Ya, oleh sebab dikatakan kita akan disegarkan. Ya, kenapa? Kita lihat bagaimana Yesus yang telah berkorban untuk kita. Ya, makanya dikatakan kita harus ambil waktu 1 jam 1 hari untuk merenungkan ini. Jadi kalau Anda baru bangun, ya, coba renungkanlah, ya, bagaimana apa yang Yesus sudah buat untuk Anda. Ya, itu akan merubah, ya, membuat perubahan dalam hidup kita. Apakah Anda merasakan pengorbanan dan perjuangan Yesus untuk keselamatan Anda? Ya, hal yang dapat direnungkan. Kemudian, kalau itu terjadi, ya, Anda rasakan bagaimana besarnya kasih Allah. Terus apa yang Anda akan buat dengan pelajaran ini minggu depan? Itu adalah satu aplikasi. Apakah Anda akan share kepada anak, kepada teman atau tetangga dan sebagainya, ya, mempertahankan kebenaran, ya, ini adalah satu hal yang perlu
renungkan ya buat dalam hidup kita. Baik, itulah pelajaran kita sekarang, question and answer. Persis 200 orang saya lihat. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Silakan Pendeta Kuntaraf minum air putih dulu. Seperti biasa jeda, dan saya akan memberikan kesempatan kepada production dari Oral Channel untuk membagikan teasernya. keluar. Baik, terima kasih Daniel sudah membagikan acara kita untuk hari Minggu nanti. Kami mengharapkan kehadiran kita semua untuk mengikuti pagi hari Minggu jam 8 pagi lagu-lagu pujian, kemudian sore harinya jam 8 malam Pendeta Kuntaraf pelajaran berbahasa Inggris ya. Dari PGSSI belum banyak nih yang ikut pelajarannya. Ya, jadi diajak ya Pendeta ya. Oke. Saatnya kita untuk tanya jawab ya, tanya jawab untuk pelajaran kita yang sudah dibahas oleh Pendeta Kuntaraf. Dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di room chat, namun sampai sekarang belum ada yang raise hand, ya, belum ada yang raise hand. Ini ada tambahan lagi direct message kepada saya ada beberapa, ya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Victor Ringo-Ringo. Pak Victor Ringo-Ringo, Pendeta Kuntaraf, apakah ada perbedaan tata cara korban lembu garis miring domba orang Yahudi dahulu dengan korban yang dilakukan umat Islam saat ini? Apa maknanya sama? Maksudnya apakah maknanya sama? Sebenarnya adalah sesuatu perkara yang berbeda. Asalnya mungkin sama dalam arti bahwa pemimpin daripada gimana saya katakan bahwa mereka belajar daripada perjanjian lama tentang korban, ya. Namun kita masing-masing mengetahui bahwa untuk orang Yahudi itu adalah untuk pengampunan dosa, tetapi kalau untuk dari Islam yang saya tahu itu adalah untuk korban dalam arti membagikan kepada orang-orang miskin, ya. Itu kan domba tetapi dibagikannya kepada orang miskin. Itu merupakan salah satu daripada zakat fitrah, ya. Jadi untuk
saya percaya bahwa sumbernya pasti adalah sama, tetapi artinya itu berbeda. Ya. Untuk kita percaya bahwa artinya kepada orang Israel juga bahwa domba itulah, darah domba itulah yang menyelamatkan ya kepada mereka. Artinya adanya pertumpahan darah yang kalau kita belajar lebih lanjut itu adalah melambangkan Yesus yang harus darahnya itu ditumpahkan. Namun pengertian daripada saudara-saudara kita itu berbeda. Itu adalah perlunya dikorbankan untuk membantu orang-orang miskin. Oke, baik. Terima kasih Pendeta. Semoga jawabannya tepat ya untuk Pak Victor. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Teddy Surya Atmaja. Pertanyaan, selamat malam Pendeta. Saya pernah ditegur oleh teman saya yang Protestan karena mengatakan Ka'bah, bukan bait suci. Ka'bah itu merupakan batu yang disembah, kata dia. Sebenarnya dari mana istilah Ka'bah itu diserap oleh orang Advent? Karena bisa dikatakan hampir semua orang Advent selalu menggunakan istilah Ka'bah untuk bait suci, sementara di Alkitab tidak pernah ada kata Ka'bah. Terima kasih Pak Teddy. Silakan Pendeta. Ini dalam bahasa Indonesia yang baru sekarang ini, terjemahan baru, tidak disebutkan nama Ka'bah. Tetapi Anda lihat di dalam bahasa Indonesia lama selalu digunakan kata Ka'bah, bukannya bait suci. Ya. Jadi bahasa Indonesia yang lama. Nah sekarang kita harus tahu juga memang asal-usulnya adalah bahwa yang pertama menerjemahkan Alkitab itu ya dari bahasa Inggris atau dari Belanda ke bahasa Indonesia dan sebagainya ya atau bahasa Melayu dulu itu adalah seorang yang punya latar belakang Islam ya. Jadi dengan latar belakang Islam, maka dia menerjemahkan akan rumah Tuhan itu ya adalah sebagai Ka'bah. Itu tertanam di dalam diri cukup banyak orang. Jadi sekarang generasi baru, ini terjemahan baru ini kan sebetulnya sudah kira-kira 50 tahun bahasa Indonesia terjemahan baru. Jadi kalau Anda termasuk generasi yang usianya tidak sampai 50 tahun, ya, maka ketemu pakai bait suci. Okay. Tetapi sebetulnya terjemahan dulu adalah Ka'bah. Inilah boleh yang saya untuk menjawab ini. Baik, terima kasih Pendeta. Saatnya saya akan memberikan kesempatan kepada mereka yang raise hand. Ada Bapak Hermon, Ratu Romon. Pak Hermon masih bersama-sama? Iya, salam. Selamat malam. Iya. Untuk saudara-saudaraku semua. Ya, Pak Hermon, sebentar galeri. Ya, silakan Pak Hermon. Oke, Pak Pendeta, terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bertanya ya. Tadi dijelaskan, sebentar, saya akan ini juga sebelum saya menuju ke pertanyaan, tadi Pak Pendeta menyatakan bahwa kurban itu adalah zakat fitrah. Tapi kurban ini biasanya orang Islam itu dirayakan Idul Adha, sementara zakat fitrah itu Idul Fitri. Jadi zakat fitrah, itu. Jadi biasanya itu zakat fitrah itu untuk Idul Fitri, sementara kurban itu untuk hari raya kurban, munggah haji. Setelah dia munggah haji, memenuhi panggilan Tuhannya yang di Ka'bah, yang tadi dikatakan Ka'bah itu, nah dia itu nyembelih itu. Nah itu aja, itu sedikit komentar dari saya. Pertanyaan saya menuju ini perihal ini Yesus tadi dijelaskan bahwa Yesus itu adalah korban, kemudian juga imam besar. Nah di situ sekarang yang saya ingin pertanyakan antara Yesus dengan Bapa, antara anak dengan Bapa, adakah suatu porsi penyembahan terhadap Bapa dengan anak? Karena di sini dikatakan pada Yohanes 14 ayat 28, di sini katakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku.
yang saya akan ulang, yang saya tekankan ini, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kemudian juga ketika Yesus ditanya perihal tentang hari kiamat, tentang kedatangannya yang kedua kali, Yesus mengatakan, tak seorang pun tahu, aku pun tidak tahu, sementara Bapa yang tahu. Artinya ada hal-hal yang Yesus tidak ketahui dari Bapa gitu. Nah, bagaimana porsi penyembahan antara kepada Yesus dan kepada Bapa seperti itu? Adakah ada perbedaan atau bagaimana? Saya meminta penjelasan dari Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Salam. Pak Pendeta, apakah pertanyaannya sesuai dengan pelajaran kita pada malam hari ini? Ya, boleh saja saya tekankan dengan jawab dengan pendek bahwa Ya, Yesus silakan. sebagai manusia. Oke. Dengan sendirinya sebagai manusia dia tidak tahu kapan Yesus datang. Ya, itu menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mencapai akhirnya mau coba membahas secara keseluruhan, ya, ialah bahwa ini merupakan satu subjek mengenai masalah Trinitas, ya, dan Trinitas adanya kesetaraan ketiganya, ya. Tetapi sebagai manusia, ya. Poin-poin ayat yang diberikan itu adalah keadaan Yesus sebagai manusia. Ya, sebagai manusia dia bisa lapar, dia bisa mengantuk, ya. Dia sebagai manusia perlu bergantung kepada Tuhan, makanya dia harus belajar, dia harus berdoa, ya, kadang-kadang sepanjang malam untuk mendapatkan akal budi daripada Tuhan sebagai manusia, oke. Tetapi Yesus juga adalah sebagai Tuhan, oke. Dan Tuhan kita memberikan kita punya rasa hormat penyembahan sepenuhnya kepada Yesus Kristus ataupun kepada Tuhan, ya. Tidak perlu harus main porsi-porsian berapa persen dan sebagainya, tetapi sebagai manusia ia melaksanakan tugas sebagai manusia yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, Itu terima saja. kasih Pendeta. Terima kasih, semoga puas jawabannya. Oke, outstanding. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Saudara Tulus Nababan. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, ada 2 pertanyaan dari saya. Banyak ya Pak. Yang pertama, apakah upacara keagamaan Yahudi sekarang ini masih sama dengan upacara keagamaan pada Perjanjian Baru? Yang kedua, dalam Ibrani 9 ayat 15 ada kata terpanggil. Kata tersebut mempunyai arti pasif dan seolah-olah penentuan orang-orang yang dipilih dari Allah seakan-akan ada takdir. Tolong penjelasannya. Terima kasih. Ini ada tambahan pertanyaan nomor 1, maksudnya perjanjian lama. Maksudnya apa ya? Apakah upacara keagamaan Yahudi sekarang ini masih di perjanjian, bukan perjanjian baru, tapi maksudnya perjanjian lama? Iya, mereka masih percaya, ya, sebab mereka tidak percaya kepada Juru Selamat. Hanya bukan berarti bahwa mereka itu selalu membawa korban oleh sebab kan tidak ada lagi Ka'bah. Ya, tidak ada lagi Ka'bah yang dulu itu. Jadi sesudah itu tirainya itu terbelah, terpecah, ya, maka kebaktian itu tidak lagi seperti dahulu, tetapi mereka percaya bahwa diperlukan pertumpahan darah, tetapi tidak selamanya setiap berdosa mereka akan lakukan itu. Oke. Konsep mereka tetap masih sama, tetapi mereka tidak mengikuti upacara itu secara terperinci seperti dalam masa Perjanjian Lama. Kemudian kata terpanggil mempunyai arti pasif, seolah-olah penentuan orang-orang pilih seakan-akan ada takdir, ya, ya. Tuhan memanggil kepada semua orang, ya. Tetapi yang merasa terpanggil, ya, itulah yang artinya menunjukkan satu sambutan kepada mereka. Jadi kuncinya tetap kepada manusia yang memilih akan panggilan Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Evi Peo ya. Ibu Evi ada 2 pertanyaan ya. Saya bacakan sekaligus. Maaf, selamat sahabat dari Evi Peo untuk semua partisipan Ibu Peggy dan Pendeta Kuntaraf. Pertanyaan. Pendeta zaman now setaraf kedudukannya dengan siapa di masa Alkitab? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
pendeta zaman now, oh sama ya. Pertanyaannya. Setaraf dengan siapa? Imam atau apa zaman Alkitab? Maksudnya pendeta. Iya, maksudnya pendeta zaman sekarang ini setaraf dengan Oke. apa gitu? Pendeta Oke, pendeta ada masalah berbeda dengan zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu ya nabi adalah membawakan suara daripada Tuhan kepada manusia. Kemudian imam membawakan manusia kepada Tuhan. Oke. Tetapi dalam perjanjian baru ya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dalam Alkitab ya. Misalnya 1 Petrus 2 ayat 7 ya ayat 9 ya. Jadi kita dapatkan bahwa kita itu adalah kerajaan imam ya. Jadi kita semua imam. Jadi kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Jadi pendeta itu bisa melaksanakan tugas daripada imam kalau mendoakan kita ya atau membawakan misalnya doa syafaat ya. Itu kita mewakili kita datang kepada Tuhan ya. Tetapi nabi juga artinya pendeta juga melakukan tugas daripada nabi, yaitu apa? Membawakan firman daripada Tuhan kepada kita ya. Jadi pendeta sekarang membawakan suara nabi dan imam. Oke, yang dilaksanakan di dalam kehidupan kita masing-masing yang kita bisa belajar daripada firman Tuhan. Namun bukan berarti itu adalah satu mutlak. Kenapa? Kita pun bisa langsung berdoa kepada Tuhan, oke, ya, secara pribadi. Tetapi secara congregation umumnya adalah pendeta yang memberikan doa ataupun ketua ya, yang memberikan doa syafaat, memohonkan pengampunan dosa kepada umat Tuhan dan sebagainya. Kemudian menolong ini Evi. Jadi kita artinya pendeta melaksanakan tugas pendeta dan ibu. Baik, pendeta masih ada 10 pertanyaan. Kita mau tepat waktu, jadi dipersingkat ya. Ada 10 pertanyaan. Nah, masih ada 2 yang raise hand. Sebelumnya kepada Gemah KHBR, tolong berikan nama aslinya supaya bisa saya panggil untuk bertanya langsung ya. Tolong di rename, dan sambil saya akan membacakan pertanyaan berikutnya kepada semua yang ada di Zoom meeting ini yang mau mendapatkan bahan dari Pendeta Kuntaraf ini, kemudian juga rekamannya. Di sini Saudara Joy Sitompul sudah memberikan link untuk bergabung di WhatsApp grup PGSSI maupun Telegram ya. Jadi boleh klik linknya untuk bisa bergabung di grup. Nah, pertanyaan berikutnya dari Saudara Rudi Sulu. Apakah Saudara Rudi masih bergabung? Ops, maafkan saya. Maafkan saya untuk yang direct message. Saudara Rudi, maafkan saya telah menyebutkan namanya. Saya bacakan pertanyaannya, Matius 9 ayat 2b. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan dosa diampuni tanpa menumpahkan darah. Maksudnya apa ya? Pertanyaan, dosa diampuni tanpa menumpahkan darah. Iya, iya. Pengampunan daripada dosa berdasarkan akan penumpahan darah yang akan terjadi oleh Yesus Kristus. Oke, jadi banyak kita harus masing-masing menyadari bahwa pengampunan dosa hanya bisa terjadi. Kenapa? Hanya oleh sebab Yesus yang telah disalibkan kepada kita, dan itu yang menyebabkan Adam dan Hawa tidak langsung dibunuh pada waktu mereka berdosa adalah oleh sebab adanya ya juru selamat yang akan datang ya. Jadi adanya suatu pengampunan ya yang akan mereka terima oleh sebab adanya juru selamat yang akan disalibkan. Oke, terima kasih Pendeta. Saat ini saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Boyke Nainggolan yang raise hand. Pak Boyke, silakan. Baik, terima kasih Bu Peggy. Selamat pagi Pendeta Kuntaraf. Selamat pagi. Saya hanya mengantisipasi, siapa tahu pertanyaan ini keluar di UKSS saya besok pagi. Pertanyaan seperti ini, kalau kita baca buku Yeremia maupun di buku Ibrani bahwa imam besar itu yaitu Yesus Kristus, bila mana sudah mengampuni manusia itu dari kesalahan dan dosanya, maka dia tidak akan mengingat-ingat lagi dosa itu.
Lalu kita baca buku Wahyu, dikatakan di sana, walaupun hanya untuk orang mati, tetapi kita dihakimi menurut perbuatan kita. Kira-kira perbuatan apa lagi kalau sudah dihapuskan dan tidak diingat lagi dosa-dosa kita itu, yang mana lagi yang mau dihakimi, pendeta? Boleh mungkin dikasih penjelasannya sedikit? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Boyke. Kalau baca di dalam buku Matius pasal 19, kita ada satu perumpamaan orang yang hutang 1.000 talenta, ya, dan yang langsung diampuni, toh, Iya. bebaskan oleh sebab dia memohonkan belas kasihan. Itu pengampunan yang sangat tanpa syarat diampuni. Ya. Kemudian orang yang berhutang 100 dinar kepada dia, ya, memohonkan pengampunan, tetapi dia tidak mau untuk mengampuni. Apa yang terjadi? Ya, maka raja itu yang sebetulnya mempunyai piutang 1.000 talenta, yang sudah mengampuni dia, ya, maka dia akhirnya bertanggung jawab, artinya memanggil dia, akhirnya masukkan ke dalam penjara. Kenapa? Ya. Walaupun dia sudah diampuni, itu dia harus siap untuk mempunyai pengampunan kepada orang lain. Ya. Nah, Tuhan, ya, mengampuni kita. Dikatakan, I will not remember your sin anymore. Oke, dosamu akan dihapuskan, artinya tidak akan diingatnya lagi. Oke, ya. Namun kalau itu pengampunan itu harus menghasilkan kesediaan untuk mengampuni. Tetapi kalau kita tidak siap untuk mengampuni, maka pengampunan pertama itu jadi batal. Itulah sebabnya buku-buku itu akan dilihat catatan daripada kehidupan. Orang harus dihukumkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia berdosa, ya, maka apakah ia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan atau tidak? Tujuan daripada pemeriksaan buku-buku itu adalah untuk melihat bagaimana Tuhan itu mencintai, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Oke, Tuhan itu yang adil, ya. Jadi setiap kita berdosa, maka kalau kita datang pada Tuhan, kita mendapatkan pengampunan, ya. Kemudian apa hasil daripada pengampunan itu? Ya. Kalau pengampunan itu adalah menghasilkan betul-betul penurutan dan sukacita dan dia tidak ingin berdosa lagi, ya, maka kita akan dapatkan bahwa ia sudah siap dengan, ya, artinya Tuhan tidak ingat-ingat lagi, ya. Namun kalau ternyata bahwa ia tidak siap untuk mengampuni orang lain, ya, maka disitulah kuncinya bahwa pengampunan itu bisa batal. Makanya dengan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Jadi kita harus siap untuk mengampuni akan orang lain. Makanya ini adalah kunci daripada kekristenan, ya, kekristenan untuk mempunyai sambutan kepada Tuhan, yaitu pengampunan sepenuhnya, dan Tuhan akan tidak ingat lagi, ya. Tetapi, ya, apakah kita mempunyai, ya, kesediaan untuk siap memberikan sambutan yang positif kepada pengampunan itu atau tidak? Saya baru perhatikan rupanya hari ini Peggy dan Ferdinand anniversary. Lalu kan sama-sama. Ya, Enggak. baru saja. Lanjut Ya. bahasannya pendeta. Ya, selamat Langsung anniversary, dijawab. ya. Makasih. Aduh. Makasih. Saya bisa lupa. Enggak, tanggal 9 sih pendeta. Iya, ini ada yang bocor-bocorin tanggal 9. nih. Ada yang bocor-bocorin nih. Silakan pendeta langsung. Oke, udah ya Iya. jawabannya ya, Pak Boy. Pak Boyke udah ya? Udah puas ya? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Boyke. Di sini petirnya kencang sekali, ngeri sekali. Jadi, baik, saya langsung akan membacakan pertanyaan dari Bapak Edi Lukas. Pak Edi Lukas, pertanyaannya, ya, Pendeta Kuntaraf, bagaimana kita menerangkan kata esa dalam 1 Timotius 2 ayat 5
UTB, karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, kata esa itu kalau kita lihat kembali sebetulnya bersumber kepada apa yang dikatakan di dalam buku Ulangan pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-4 ya. Itu adalah kata kita coba lihat Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Kalau Peggy sudah dapat bisa baca. Oh, berapa pendeta? Sorry. Oke, Ulang. saya baca saja. Oke. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Kata Esa ini berasal dari kata ekat, artinya apa? Satu, tapi itu adalah satu unit. Ya. Jadi sama seperti penggunaan kata yang sama dipakai dalam buku Kejadian pasal yang kedua, waktu Tuhan berkata bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan akan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, maka ia menjadi satu daging. Dan kata satu di situ adalah ekat. Ya. Apa artinya? Satu unit. Jadi unit itu adalah sesuatu perkara yang merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia, adalah kesatuan. Ya. Jadi Allah itu esa, ya, itu adalah satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan di mana itulah sebabnya kita percaya kepada kata Trinitas, Trinity, ya. Nah, kemudian kenapa Esa juga dia punya pengantara, yaitu bicara tentang masalah Yesus, ya. Yesus adalah jelas sebagai manusia, tetapi juga adalah sebagai Tuhan yang membawakan, akan mewakili Allah Bapa, kemudian dia jadi dan dia mati untuk kita, oke. Jadi esa kembali di dalam arti pengertian Allah itu adalah ekat, itu berarti satu kesatuan. Ya, terima kasih pendeta. Ini semakin banyak yang raise hand dan pertanyaan semakin banyak, jadi mohon supaya semua bisa terjawab ya. Jadi jangan panjang-panjang ya pendeta. Baik, pertanyaan berikutnya saya akan bacakan dari direct message ya. Kalau direct message ini artinya tidak mau disebutkan orangnya, namun saya perlu tahu ini masih bergabung nggak nih? Pertanyaan, apakah literally korban penebus dosa dibuat untuk setiap pelanggaran orang Israel saat itu? Saya hanya berpikir akan perlu berapa hewan setiap hari dikorbankan. Mungkin ini bisa dijawab secara singkat ya pendeta. Jadi ya setiap orang yang berdosa dia akan membawakan korban, ya. Namun pengertian dosa di dalam pengertian mereka itu adalah dosa-dosa seperti yang tertulis di dalam 10 hukum, ya. Jadi kalau mereka merasa satu hal yang berdosa, maka mereka harus datang, ya. Dan memang ya, cukup banyak korban yang dikorbankan. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Stans Triwandono. Oke. Ibu Stans Triwandono, selamat sahabat semua, selamat sahabat juga. Kami baru menghadiri acara pernikahan di satu gereja di mana bagian mimbar dilarang untuk dihiasi acara pernikahan dan hanya orang-orang tertentu yang bisa naik ke bagian mimbar. Apakah gereja MAHK percaya bahwa mimbar itu suci? Bukankah Ka'bah garis miring gereja itu adalah rumah Tuhan? Artinya keseluruhan bangunan itu sama kesuciannya. Dan bukankah acara pernikahan itu juga kudus? Terima kasih. Nah, ini sering terjadi di beberapa gereja ini, pendeta. Baik, apa artinya kudus? Ya, suci itu artinya set apart, itu disisihkan, ya. Oke, rumah Tuhan itu adalah kudus. Kenapa disisihkan hanya untuk kebaktian? Ya. Mengenai masalah hiasan-hiasan, ada apakah tempat yang di mimbar itu lebih kudus daripada tempat yang lain? Untuk saya secara pribadi, bahwa semua bagian itu adalah sama, adalah kudus di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan gunakan itu sebagai satu hal yang sembarangan, ya. Dan kalau misalnya akan dihiasi, ya, untuk suatu acara pernikahan, ya, biarlah suatu hiasan-hiasan yang
tetap menunjukkan akan kesoleman daripada suasana itu. Ya. Bunga-bunga yang baik, tetapi bukanlah seperti suasana pesta, ya, tetapi suasana kesucian. Dan siapa yang memasang itu, saya sendiri berpendapat bahwa itu tidak menjadi suatu permasalahan bahwa misalnya harus ketua jemaat yang harus pasang bunga, ya. Ya. Jadi saya berpendapat, ya, bahwa rumah Tuhan biarlah dikhususkan untuk rumah Tuhan. Kalau untuk pernikahan, suasana yang tetap solemn, ya, dan kalau untuk hiasan, ya, saya tidak melihat, ya, bahwa harus orang-orang tertentu yang buat hiasan. Baik, terima kasih Pendeta. Saya mau panggilkan Bapak Tapson Manik. Pak Tapson Manik, terima kasih sudah mengganti nama. Silakan Pak Tapson. Boleh bertanya langsung. Makasih Ibu Peggy. Iya. Bukan saya yang ganti namanya, memang saya tidak bisa ganti, mungkin host atau co-host yang bisa ganti. Makasih. Pertanyaan saya sehubungan dengan Ka'bah di sorga. Kan kalau kita berbicara dengan Kristen non-Advent, mereka katakan bahwa tidak ada itu bilik kudus dan maha kudus di sorga. Itu yang mereka biasanya katakan. Nah, kalau lihat di Ibrani 9 ayat 2 dan 3, di sana disebutkan ada bilik yang kudus dan maha kudus. Namun persoalannya adalah, ini yang saya amati di Ibrani 9, ketika Yesus di sorga tidak disebutkan ke bilik yang maha kudus. Contohnya itu ayat 12, ayat 24 dan 25. Jadi di ayat 9 itu dikatakan, dan ia telah masuk satu kali selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Nah, ini tadi juga dibaca pada waktu Q&A tadi. Lalu kemudian di ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja. Nah, ayat 25-nya, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus. Nah, kenapa di sini tidak disebut tempat maha kudus? Sehingga jadi ada celah bagi kita untuk berargumentasi alkitabiah tentang Yesus di bilik maha kudus sorga. Itu Pak Pendeta. Jadi di ayat 2 dan 3 memang masih disebut kudus dan maha kudus. Tapi kenapa kok di ayat 25 tidak disebut ke bilik yang maha kudus? Terima kasih Pak Pendeta. Iya, ini dengan sendirinya harus kembali kepada nubuatan daripada Daniel 8 ayat 14. Ya. Jadi oleh sebab kita melihat bahwa adanya suatu nubuatan 2300 pagi dan petang, ya, dan ternyata itu yang akhirnya berakhir kepada 1844, dan interpretasi daripada roh nubuat menunjukkan bahwa itu terjadi pada tahun 1844 di mana mulainya penghukuman di surga. Ya. Jadi, nah sekarang daripada gereja yang lain atau dari Protestan misalnya, mereka percaya kepada nubuatan 70 tahun, ya, yaitu yang berakhir tahun 34. Ya. Tetapi lupa bahwa dari nubuatan 70 tahun itu adalah terambil daripada nubuatan 2300 pagi dan petang. Ya. Jadi dengan kombinasi daripada ini semua, maka kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan Yesus itu masuk kepada bilik yang maha kudus itu terjadi pada 22 Oktober 1844. Oke. Dan kenapa disebutkan di sini tidak disebut yang maha kudus, ya? Yesus masuk satu kali, oke. Kemudian ini kemana? Yaitu kepada bilik yang kudus, ya. Kemudian ke bilik yang maha kudus itu adalah sesuatu peristiwa yang terjadi, ya, lebih kurang ya 1800 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Ya. Jadi
secara tanggalnya dan sebagainya itu kembali adalah oleh kita punya interpretasi, mau tidak mau kita mendapatkan penjelasan daripada tulisan Roh Nubuat. Nah, Roh Nubuat ya itu menolong kita untuk lebih mengerti akan Alkitab. Ya. Roh Nubuat itu membawa kita kepada Alkitab dan menolong kita untuk mengaplikasikan Alkitab. Ya. Jadi dengan dasar tersebut kita mengambil kesimpulan demikian. Ya. Iya, baik. Semoga puas ya Pak Tapson, karena waktunya tinggal sedikit. Masih ada 3. Ya. Saya izin lift dulu ya duluan ya karena ada acara berikutnya. Terima kasih atas jawabannya. Pas Baik. jam 8. Baik, terima kasih. Nah, karena waktunya sebetulnya sudah habis, tinggal 3 menit. Untuk pertanyaan Bapak Edward Hutapea dan Bapak Edo mungkin tadi sudah terjawab ya oleh pendeta. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Yoce Retor yang raise hand. Namun Pak Yoce pertanyaannya dipersingkat karena masih ada 2 orang lagi yang raise hand kalau mereka masih bergabung bersama-sama dengan kita di sini. Pak Yoce Retor. Baik, terima kasih Ibu Peggy. Happy wedding anniversary ya. Happy Sabat juga. Selamat pagi. Terima kasih. Pendeta Pentaraf. Pendeta, Ya. ada di ayat Roma 8 ayat 26, Roh Kudus juga disebut dia membantu kita sendiri ya, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu bahwa Yesus sudah jadi manusia dan darahnya tercurah mati dan dia pantas menjadi pengantara kita, pembela kita, juru syafaat kita. Ada batas-batas tertentukah Roh Kudus menjadi pembela kita, membantu kita? Ataukah ini satu kesatuan tujuan dari 3 kealahan dalam keesaan itu? Itu saja pertanyaan saya. Jadi Roh Kudus ini apakah dia pembela seperti itu? Terima kasih. Ya, kembali Roh Kudus menolong kita, ya, menuntun kita. Roh Kudus membawa kita kepada segala kebenaran, ya. Jadi selama kita siap untuk dituntun oleh Tuhan, maka Roh Kudus akan tetap menuntun kita masing-masing. Kalau kita sudah menolak suara Roh Kudus, maka kita tidak akan lagi dituntunnya. Ya. Jadi kalau tanya batas-batas apa yang dibuat oleh Roh Kudus, ya, maka itu adalah sesuai dengan sambutan kita kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Oke, Roh Kudus selalu siap untuk menjangkau, berusaha dan sebagainya, tetapi Roh Kudus tidak akan mau bertentangan dengan kemauan kita sendiri. Ya. Kalau kita sendiri tidak siap untuk dituntun, maka Roh Kudus pun akhirnya makin lama makin jauh, dan suara Roh Kudus itu makin lama makin makin pelan. Ya, dalam hidup kita. Oke. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Saya panggilkan yang resen Bapak Jeffrey, apakah masih bersama-sama dengan kami Pak Jeffrey? Tadi saya cari-cari namanya udah nggak ada, mungkin udah left ya Pak Jeffrey? Baik, tidak ada. Saya lanjutkan kepada Bapak R. Tambunan. Apakah masih Pak Tambunan? Apakah masih bergabung? Baik, sepertinya juga sudah left. Pak Tambunan sudah left. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian. Namun satu, saya masih mau coba kepada Bapak. Ya, oke. Pendeta sudah habis pertanyaannya semua, karena yang 2 tadi terakhir sama ya, sudah terjawab. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf yang telah membawakan materi pada malam hari ini, dan juga kepada semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Doa buka dan juga yang membacakan Alkitab, saya mengucapkan terima kasih. Karena waktunya sudah habis, kita akan ketemu lagi pada minggu depan. Sebelumnya kita akan tutup pertemuan ini dengan berdoa, dan doa tutup tadi saya minta Dr. Akli. Apakah masih bersama-sama Dr. Akli? Baik, selamat malam. Ya. Selamat malam, terima kasih Dok. Silakan boleh doa tutup Dok untuk acara malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah
Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara akan kehidupan masing-masing kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap puji syukur, terima kasih untuk berkat Tuhan, melalui diskusi pelajaran sekolah Sabat yang sudah dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf. Kiranya Bapa, pelajaran ini boleh kami mengerti dengan baik, dan kami dapat sampaikan di kelas kami masing-masing besok di dalam acara diskusi sekolah Sabat. Tuhan, kami berdoa bagi pendeta, biarlah berkat Tuhan selalu dicurahkan bagi pendeta Kuntaraf dalam pelayanannya, dalam keluarga, dan kiranya boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Begitu juga bagi Bu Peggy yang selalu memimpin untuk acara ini. Biarlah ya Tuhan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, diberkati dengan keluarga. Begitu juga ya Tuhan, kami semua yang sudah hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang limpah. Dan sertai kami pada malam hari ini manakala kami beristirahat tidur. Dan kami boleh bangun lagi besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat. Boleh berbakti lagi kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami selalu mempunyai kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, sambil menantikan akan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Bapa, dengarlah akan seru doa kami ini dan sempurnakan yang kami mohon dengan mohon ampun salah dan dosa di dalam nama Anak Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Dr. Akli, dan juga terima kasih kepada semua yang sudah bergabung pada malam hari ini untuk acara PGSSI ini. Kita akan ketemu lagi pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Ya, saya akan buka Zoom pada jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Zoom ID yang sama dan juga passcode yang sama. Pastikan semua kita akan hadir. Nah, malam hari ini bagi mereka yang menginginkan bahan presentasi dari Pendeta Kuntaraf, boleh join atau nanti saya akan kirim di WhatsApp group maupun Telegram group. Yang belum bergabung boleh bergabung, ambil di chat ya linknya. Baik, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Sabat bersama-sama. Semuanya boleh buka boleh unmute ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga untuk ucapan-ucapan yang bersedia. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Dr. Firman. Pak Peggy. Kebanyakan ayat. Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih. Kita dengan Bu Peggy dan semua jemaat. Terima kasih saudaraku semua semua. ucapan. Ibu Peggy, happy anniversary. Ini ucapannya banyak sekali. Terima kasih. Maaf nggak bisa Terima kasih. Terima kasih. Selamat Sabat. Happy anniversary Ibu Peggy Iskandar Terima Wawor. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Sabat. Terima kasih. Dr. Selamat Vivi. malam. Ulang tahun. Berarti. Selamat Sabat. Semoga ada yang menemani saya begadang ya. Amin. Tuh. Siap.